Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Orang-orang yang taat kepada Allah itu akan menerima balasannya dua kali. Pertama, ia meninggalkan segala sesuatu dari dunia ini yang menuruti kehendak hawa nafsu dan mengambil apa saja dari dunia ini yang menjadi ibadahnya kepada Allah. Apabila ia telah memusuhi dirinya dan melawan hawa nafsunya, serta keadaan ini telah berdiri kokoh padanya, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang benar dan wali Allah. Kemudian ia masuk ke dalam golongan abdal dan arifin, atau orang-orang yang mengetahui hakikat. Setelah itu barulah ia diperintahkan untuk mengambil dan berhubungan dengan keduniaan, karena di dalam dunia ini ada bagian yang telah ditentukan untuknya yang tidak boleh ia buang. Apabila perintah ini telah ia laksanakan, maka ia pun akan mengambil bagiannya di dunia ini atau menerima penerangan tentang ilmu Allah. Dia berhubungan dengan dunia dan berlaku sebagai kendaraan takdir yang telah dilantik oleh Allah. Perbuatannya di dalam perbuatan itu tanpa ia melibatkan dirinya di dalamnya, tanpa ada keinginan, maksud atau usaha dari dirinya sendiri. Ia diberi pahala karena semua ini adalah balasannya yang kedua, dan karena ia melakukan semua itu dengan patuh kepada perintah Allah atau sesuai dengan perbuatan Allah di dalam perkara itu. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kamu mengatakan bahwa orang yang mencapai derajat itu diberi ganjaran, sedangkan ia telah mencapai tingkat kerohanian yang tinggi, telah termasuk ke dalam golongan abdal dan arifin, telah menjadi orang pilihan Allah, orang yang dikasihinya dan orang yang diridhoinya, dan telah lenyap dari manusia, dari dirinya sendiri, dari kemauan dan keinginannya sendiri, serta segala gerak dan diamnya, segala tutur kata dan perbuatannya adalah dari Allah semata. Ia merasa dirinya tidak berharga apa-apa di hadapan kebesaran Allah, dan bahkan seluruh jiwa raga dan kepunyaannya telah ia serahkan kepada Allah. Mungkin pula kamu bertanya,
Bagaimana orang seperti ini diberi ganjaran, sedangkan ia tidak meminta apa-apa kepada Allah. Ia menganggap dirinya tidak berharga apa-apa lagi, dan ia adalah hamba Allah semata-mata. Jika kamu bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah, memang apa yang kamu katakan itu adalah benar, tetapi Allah hendak melimpahkan berkat dan kasih sayangnya kepada orang itu, dan Dia hendak memeliharanya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang dan keridhaan. Orang itu telah melepaskan tangannya dari segala hal ihwal dirinya dan tidak mau meminta kesenangan di dunia ini, karena kesenangannya telah disediakan untuknya di akhirat kelak. Ia tidak mau manfaat yang ada pada dirinya itu, dan juga tidak mau mengelakkan mudarat dari dirinya, sehingga ia menjadi seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya, yang tidak mengetahui apa-apa. Ia dipelihara dengan kasih sayang Allah dan diberi rizki olehnya. Apabila Allah telah melepaskan dari si hamba itu seluruh kecenderungannya terhadap dirinya, maka Allah akan membuat hati manusia cenderung kepadanya dan memenuhi hati mereka dengan kasih sayang untuk diberikan kepada si hamba itu, sehingga semua orang akan mengasihi dan menyenanginya. Allah akan memelihara hamba itu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat mempengaruhinya dan memberikan mudarat kepadanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya kawanku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Dia menolong orang-orang yang baik. Sesungguhnya Allah akan menguji suatu golongan dari orang-orang yang beriman, yang menjadi walinya, yang didekatinya, dan yang diberinya ilmu-ilmu kerohanian, supaya mereka berdoa dan memohon kepadanya, dan Dia suka menerima doa dan permohonan mereka. Apabila mereka berdoa dan memohon kepada Allah, maka Allah memperkenankan doa dan permohonan mereka, agar Allah menampakkan kemurahan dan keagungannya kepada mereka. Kemurahan dan keagungan Allah itu nampak ketika si mukmin memohon kehadirat Allah dan mengharapkan agar doanya itu diterima. Kadang-kadang doa dan permohonan itu diperkenankannya tidak dengan segera, tetapi sesuai dengan takdir dan hukum Allah, dan bukannya tidak diterima. Oleh sebab itu,
Manakala si hamba ditimpa malapetaka, maka hendaklah ia bersabar dan memeriksa dirinya sendiri, apakah ia melakukan dosa dan maksiat, tidak mematuhi Allah, melakukan hal-hal yang haram dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, ataukah ia menyalahkan takdir. Sebab ada kalanya ujian itu merupakan hukuman akibat ia melakukan dosa. Jika malapetaka itu dihindarkan oleh Allah, maka akan baiklah ia. Dan jika tidak, maka teruslah bersabar, memohon dan meratap kepada Allah dengan penuh khidmat. Sebab mungkin saja ujian itu sengaja ditimpakan terus kepadanya agar ia terus berdoa dan memohon kepadanya. Janganlah kamu menyalahkan Allah lantaran Dia lambat mengabulkan doamu.